Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914 080003. Saya dari kelas Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang, dengan mata kuliahnya metodologi penelitian. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 5, yang mana submaterinya yang pertama pengertian kesimpulan, fungsi kesimpulan, cara menyusun kesimpulan, dan contoh di berbagai jenis penelitian. Nah, untuk pengertiannya, kesimpulan ini adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetasan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan ini berisi pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban yang disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti. Nah, untuk fungsi kesimpulan itu sendiri adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna untuk mengetahui secara cepat tentang hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Dan untuk cara penyusunannya, yang pertama, penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberikan ringkasan tentang segala sesuatu yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Yang kedua, penulis harus menghubungkan sikap setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Dan yang ketiga adalah langkah terakhir dalam menyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun praktis. Nah, untuk contoh kesimpulan di berbagai jenis penelitian, pertama ada penelitian eksperimen. Di sini saya mengambilkan contoh berdasarkan hasil penelitian yang maka disimpulkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode eksperimen pada materi tekanan pada zat cair dan hasil belajar siswa sebelum penerapan metode eksperimen di kelas 8 SMP Negeri Bubon, Aceh Barat dengan nilai T hitungnya lebih besar dari T tabelnya atau 70,7 lebih besar dari 1,71. Maka demikian HA-nya diterima. Nah, itulah contoh dari berbagai jenis penelitian. Dan juga ada penelitian R dan D, penelitian korelasi, deskripsi, dan penelitian mix. Materi yang selanjutnya adalah implikasi penelitian dan contohnya. Nah, untuk pengertiannya, implikasi ini adalah suatu efek atau akibat yang didapatkan apabila objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja, serta dampak dari ini akan bisa dilihat dalam jangka waktu tertentu. Nah, macam-macam implikasi. Implikasi terdiri atas berbagai jenis dilihat dari penggunaannya. Yang pertama ada implikasi teoritis. Pada bagian ini peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teorikal dari penelitian. Bagian ini juga bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Dan yang kedua ada implikasi manajerial. Implikasi manajerial ini adalah mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Yang ketiga ada implikasi metodologi. Pada bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Nah, untuk contohnya, saya di sini mengambilkan contoh salah satu saja, itu pada penelitian eksperimen. Penggunaan media guided note taking dapat berpengaruh terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa.
dan dapat menyelesaikan soal yang diberikan. Hal ini diperkuat dengan hasil tes akhir pada kelas eksperimen jauh berbeda dengan hasil akhir pada kelas kontrol, karena metode guided note taking ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang mempermudahkan siswa untuk memahami dan mengembangkan keaktifannya saat proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Nah, dari contoh ini terlihat bahwa adanya implikasi atau akibat dari satu perlakuan tertentu. Nah, materi yang selanjutnya adalah fungsi saran penelitian dan contohnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu saran. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat ataupun tinjauan idealis pribadi peneliti. Nah, saran ini hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Nah, saran diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhinya beberapa persyaratan saran yang baik. Antara lain yang pertama, saran itu diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang dimiliki otoritas penerapannya. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Yang kelima, berupa himbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Nah, untuk fungsinya, saran ini adalah yang pertama, melalui saran penelitian, peneliti selalu dapat menyebutkan manfaat studi lebih lanjut di bidang di bidang penelitian. Yang kedua, peneliti juga dapat menjelaskan kebutuhan untuk mengisi kekosongan tertentu yang mungkin tidak dapat peneliti liput sekarang dengan alasan apapun. Yang ketiga, peneliti bahkan dapat berbicara tentang potensi perkembangan baru di bidang penelitian dan apakah studi penelitian relevan bagi mereka, atau jika perkembangan tambahan harus dimasukkan ke dalam pekerjaan peneliti. Nah, untuk contoh, di sini saya mengambil saran dari penelitian eksperimen, penelitian R&D atau pengembangan, penelitian korelasi, penelitian deskriptif, dan penelitian mix. Nah, saya contohkan yang pertama, penelitian eksperimen. Sarannya yang pertama, mengingat rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika, maka untuk mengatasi hal tersebut, metode eksperimen sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, itu contoh saran dari penelitian eksperimen. Untuk penelitian R&D, disarankan kepada Bapak dan Ibu agar dapat memberikan penunjang pembelajaran tambahan yang berkaitan dengan siswa yang dapat membuat siswa belajar secara mandiri. Salah satunya adalah sebuah media atau software tertentu. Nah, untuk penelitian korelasi, sarannya bagi peserta didik yang memiliki minat belajar yang masih kurang, sebaiknya ditingkatkan lagi belajarnya agar prestasinya juga pun bisa meningkat. Nah, untuk contoh penelitian deskriptif, bagi guru dan calon guru harus menciptakan suasana dan proses pembelajaran di kelas yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi serta dapat menarik minat siswa untuk mempelajari fisika. Nah, untuk penelitian mix, saran yang bisa kita berikan bagi pendidik dapat dijadikan acuan untuk merumuskan upaya peningkatan prestasi akademik peserta didik. Nah, itulah materi terakhir yang bisa saya jelaskan pada video ini. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.